Ketika pangeran ketiga pergi, Raja Sirius dan Feng Futian sangat buruk rupa. Mereka mengerahkan pasukan dan mengerahkan massa. Mereka tidak membunuh Ye Chen, tetapi juga kehilangan banyak orang. Nafas ini, keluarga angin sama sekali tidak mungkin ditelan. Angin memutar langit menatap Ye Chen, matanya masih membunuh dengan kuat, berkata, Ye Chen, masalah ini tidak akan begitu diperhitungkan, dan seterusnya saat persidangan, kamu akan mati. Aku akan menunggu. Jika kamu keluarga angin berani memprovokasi aku lagi, aku tidak keberatan jika angin terakhir tidak terkalahkan dan tidak dapat keluar dari ujian utama. Ye Chen berkata dengan dingin. Raja Sirius berkata dengan dingin, apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan bantuan pangeran ketiga? Jika kamu melawan aku pasti akan membuatmu mati jelek. Ye Chen berkata dengan senyum tak kenal takut, 30 tahun Hedong, 30 tahun Heksi, jangan menipu pemuda miskin, selama aku Ye Chen tidak mati, masa depan akan menjadi mimpi burukmu. Konyol. Raja Sirius mendengus dingin dengan jijik. Ia mengibaskan jubah lengan bajunya dan meninggalkan kereta. Baiklah, aku akan melihatnya. Angin sia-sia hari itu juga bersenandung, menahan amarah orang-orang itu untuk pergi. Di depan Tian Xionglou, banyak orang juga berangsur-angsur bubar. Ye Chen menghela napas sedikit. Jun Mo bertanya dan berkata sambil tersenyum, ini benar-benar berbahaya. Ye Chen menatap Jun Mo dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi dan minum untuk merayakannya. Aku yang traktir. Liu Mo juga merasa lega dan berkata sambil tersenyum. Ye Chen menatap Liu Piaoyue dan berkata, Piaoyue, ayo masuk. Situ Zhan memperhatikan Ye Chen dan Liu Piaoyue memasuki menara Tianxiong. Wajahnya sangat muram dan tangannya terkepal erat. Ye Chen, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Di lantai 7 menara Tianxiong, Liu Mo mengeluarkan beberapa pot bangau di awan dan berkata sambil tertawa, ayo, mari kita minum untuk saudara Ye hari ini. Semua orang mengangkat gelas mereka dan meminumnya. Aku tidak menyangka akan bertemu pangeran ketiga kali ini. Kakak Ye benar-benar beruntung. Liu Mo menghela napas setelah minum. Bagaimana menurutmu? Ye Chen juga meragukan mengapa pangeran ketiga akan muncul. Dia berpikir bahwa masalah ini memiliki hubungan yang hebat dengan Jun Mo Wen. Liu Mo berkata sambil tersenyum, di antara keluarga kerajaan, ada 5 pangeran yang luar biasa. Secara alami, pangeran sangat kuat, dan dia tidak merusak sarana untuk mencapai tujuannya. Pangeran kedua berpikiran terbuka dan mudah didekati, dan tidak memiliki ide untuk bersaing memperebutkan putra mahkota. Pangeran kelima adalah maniak pedang, dia mengabdikan dirinya untuk mengembangkan ilmu pedang dan tidak berniat untuk bersaing memperebutkan tahta. Mendengar ini, Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Jun Mo dan bertanya, Jun Mo benar-benar tidak memiliki ekspresi lain saat bertanya. Liu Mo kemudian berkata, pangeran ketujuh berpikiran sempit dan pelit. Dia juga memiliki karakter yang keras dan memiliki hubungan yang baik dengan putra mahkota. Di antara beberapa pangeran, hanya pangeran ketiga yang memiliki ide untuk bersaing memperebutkan putra mahkota. Pangeran ketiga pandai dalam keterampilan politik. Jika tidak ada pangeran, pangeran ketiga pastilah kandidat terbaik untuk putra mahkota. Banyak kekuatan di istana milik pangeran ketiga. Raja Sirius dan keluarga angin berdiri di pihak putra mahkota. Kali ini, saudara Ye membunuh orang-orang dari keluarga angin, yang sama saja dengan membantu pangeran ketiga. Mungkin pangeran ketiga ingin memenangkannya. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata Liu Mo, dia langsung merasa bahwa dia akan terlibat dalam pertikaian kerajaan. Airnya sangat dalam. Jika pangeran ketiga benar-benar ingin memenangkan saudara Ye, dia harus aman sebelum dia memasuki persidangan utama. Jun Mo bertanya sambil tersenyum. Ye Chen menatap Jun Mo untuk bertanya, beberapa bermakna. Jun Mo bertanya dengan senyum yang masih sangat normal, tidak ada perubahan besar. Dari menara Tianxiong, Jun Mo meminta untuk pergi. Ye Chen tidak bertanya lebih lanjut, apakah Liu Piaoyue akan kembali ke penginapan tempat tinggalnya, dan akan tinggal di halamannya sendiri. Di jalan, 3 kereta berjalan perlahan, dan di sekitar 3 kereta, ada lebih dari 10 tukang bangunan yang kuat untuk melindungi lingkungan. Konon di seluruh negeri, kereta wanita dikirim ke pusat kota untuk pelatihan, dan kemudian wanita datang ke sini untuk pelatihan.
Keluarga angin benar-benar tidak berperasaan. Aku tidak tahu berapa banyak gadis yang telah dilukai. Aku tidak bisa menahannya. Mereka kuat. Di dunia ini, hanya yang kuat yang berhak untuk hidup. Banyak orang di jalan berbicara dengan suara rendah. Ye Chen dan jiwa perang melewati jalan dan bertemu dengan 3 kereta. Ye Chen tercengang ketika dia mendengar suara orang-orang itu. Keluarga yang sangat menyebalkan. Jiwa perang itu memarahi dengan marah. Ye Chen melihat ke arah kereta, tirai jendela kereta berkibar, samar-samar bisa melihat sosok di dalamnya. Di tengah, sebuah kereta lewat di depan Ye Chen. Tirai jendela berkibar, sosok ungu memasuki mata Ye Chen. Pupil mata Ye Chen mengecil. Sosok itu sangat familiar. Mata Ye Chen segera menyemburkan sekelompok amarah, berteriak, "Berhenti untukku." Minuman Ye Chen mengejutkan banyak orang dan mengalihkan pandangan mereka ke Ye Chen. Bukankah dia membunuh Ye Chen, yang tidak memiliki pedang dan tidak memiliki angin? Apakah dia ingin melakukan sesuatu terhadap keluarga angin yang jahat lagi? Sepertinya itu benar-benar melawan keluarga angin. Banyak orang membicarakannya. Siapa kamu? Jalan dingin di lingkungan pondasi bangunan. Tinggalkan 3 kereta ini untukku. Keluar dari sini, atau kalian semua akan mati. Kemarahan di mata Ye Chen telah meningkat ke titik ekstrim. Satu sisi jiwa perang tidak mengerti, bagaimana Ye Chen tiba-tiba marah. Apakah kamu tahu kereta siapa ini? Orang kuat yang membangun fondasi itu berkata dengan marah. Mata Ye Chen berbinar dengan niat membunuh, dan berkata, kamu punya banyak kata. Aku akan memberimu 3 waktu istirahat. Jika kamu tidak berguling setelah 3 waktu istirahat, tidak akan ada amnesti untuk membunuh. Mencari kematian. Salah satu dari mereka sangat marah sehingga dia langsung menembaknya. Ye Chen menghancurkan segalanya dengan tinjunya, menghancurkan segalanya dengan kekuatan teror. Dia langsung menghancurkan tombak panjang yang membangun lingkungan fondasi, meledakkannya dengan satu tinju, dan menghancurkan semua isi perut dan isi perut dengan satu pukulan. Melihat pemandangan ini, para kepala suku lainnya mengubah wajah mereka dan berkata dengan marah, bunuh dia. Bunuh dunia. Seluruh tubuh Ye Chen penuh dengan roh pedang, dan kekuatan pedang yang mengerikan meraung keluar. Dengan satu pedang, dia menebas, dan kesempatan membunuh terus bergulir. Tidak seorang pun dapat melakukannya. Puff, puff. Beberapa orang membangun area fondasi dan menyapu bersih mereka dengan satu pedang. Pada saat ini, jiwa perang juga mengambil tindakan. Kapak dipotong, dan satu orang terbunuh dengan satu kapak. Dalam sekejap, hanya 2 atau 3 dari mereka yang tertinggal, semuanya pucat karena ketakutan. Ini dari keluarga Feng. Puff, pria itu dibunuh oleh jiwa perang sebelum suaranya jatuh. Ye Chen berkata dengan dingin, kembalilah dan beritahu Feng Wusheng bahwa aku Ye Chen akan menjadi ratu keluarga Feng saat aku berada di ujian utama. Jika 2 orang yang tersisa diberikan amnesti, mereka segera melarikan diri. Ye Chen akan membuka bagian tengah kereta, melihat wajah ungu sederhana awan ungu, hati tidak bisa menahan ledakan sakit hati. Pakaian ungu, Ye Chen memanggil dengan lembut. Awan ungu tidak memiliki reaksi apapun, Ye Chen tahu, awan ungu harus mengendalikan jiwa, hati bangkit lagi kemarahan yang menjulang tinggi. Ada 18 gadis di 3 kereta, semuanya berada di lantai pertama fondasi bangunan. Jiwa perang berkata setelah memeriksa semua kereta lainnya. Ye Chen pertama-tama menahan amarahnya dan berkata, bawa ketiga kereta ini kembali ke kediamanmu. Jiwa perang mengangguk, dan mereka membawa ketiga kereta kembali ke halaman. Ada 18 gadis berdiri di halaman. Setiap gadis sangat cantik, yang dapat membuat banyak pria bersemangat. Namun saat ini Ye Chen tidak memiliki waktu luang untuk memikirkan hal-hal lain. Dia melepaskan kekuatan jiwa dan memasuki pikiran Yun Ziyi untuk mencari jiwa Yun Ziyi. Sudah terkendali, mata Ye Chen berkilat marah, lalu kekuatan jiwanya melesat ke arah kendali jiwa Yun Ziyi. Jejak jiwanya juga sangat kuat, merasakan kekuatan jiwa Ye Chen, segera menyerang balik, ingin melahap kembali kekuatan jiwa Ye Chen. Pedang jiwa, Ye Chen berteriak keras. Jiwanya berubah menjadi pedang dan menebas jejak jiwa itu. Jejak jiwa itu langsung dihancurkan oleh Ye Chen, dan pupil mata Yun Ziyi yang tanpa jejak cahaya pun langsung pulih. Ketika dia melihat Ye Chen, dia mengira itu adalah ilusinya sendiri.
Dia ingat dengan jelas bahwa dia telah bertemu dengan beberapa pembangun fondasi yang kuat, jadi dia menangkapnya, dan kemudian dia tidak dapat mengingat semua hal setelah itu. Sekarang Ye Chen muncul di depannya. Zi, tidak apa-apa. Ye Chen melihat sedikit kecemerlangan di mata Yun Zi dan berkata dengan lembut. Ye Chen, itu benar-benar kamu. Yun Zi tidak percaya untuk mencubit wajahnya sendiri, lalu menyentuh Ye Chen, tahu ini bukan ilusi. Ye Chen benar-benar ada di depannya. Ye Chen, Yun Zi memeluk Ye Chen dan menangis. Ye Chen memuntahkan napas dan membiarkan Yun Zi memeluknya seperti itu dan menangis. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Yun Zi menangis dengan sedih. Ye Chen bertanya, bagaimana kamu bisa tertangkap? Aku menerobos ke lantai pertama Zujijing, dan kemudian aku keluar untuk mencarimu. Tetapi segera setelah aku meninggalkan Xiu Cheng, aku bertemu dengan beberapa orang dan menangkapku, kata Yun Zi. Ye Chen merasakan sakit hati di hatinya dan berkata, baiklah, sekarang tidak apa-apa. Yun Zi mengangguk sedikit dan melihat ada banyak gadis, berkata, mereka semua adalah orang-orang yang telah ditangkap. Kamu juga bisa menyelamatkan mereka. Ye Chen berkata, aku akan menyelamatkan mereka, kamu pergi beristirahat dengan baik dulu, jiwa perang, bawa pakaian ungu ke kamar untuk beristirahat. Jiwa perang mengangguk, dan pakaian ungu awan pergi dengan jiwa. Ye Chen menatap ke-17 gadis di depannya, dan berkata dalam hatinya, keluarga Feng benar-benar tidak berperasaan. Demi kepentingan pribadi, sungguh terkutuk untuk menyakiti begitu banyak gadis. Kemudian, Ye Chen menghapus jejak jiwa satu persatu, dan gadis-gadis ini semuanya tertangkap sendiri, dan kemudian mereka tidak dapat mengingat apapun. Kalian semua bebas sekarang, dan kalian dapat pergi kapan saja. Ye Chen menatap ke-17 gadis dengan wajah kosong. Kalian menyelamatkan kami, seorang gadis berkata. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, kalian dapat pergi sekarang. Hati-hati nanti. Pergi, kemana lagi kita bisa pergi? Beberapa gadis meninggalkan bayangan di hati mereka. Mereka merasa bahwa mereka telah menjadi sangat kuat ketika mereka mencapai tingkat fondasi bangunan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka masih diganggu. Bisakah kami mengikutimu? Lebih baik menjadi gadis pelayan daripada diganggu oleh orang lain. Seorang gadis berkata, aku juga ingin tinggal, waktu di luar sangat buruk. 17 gadis tidak ingin pergi. Mereka dulu berpikir bahwa mereka bangga dengan diri mereka sendiri, tetapi sekarang mereka tahu bahwa dunia ini begitu besar sehingga mereka sama sekali bukan apa-apa. Ye Chen tiba-tiba menjadi besar kepala, saat ini Junmo bertanya datang ke halaman, melihat lebih dari 10 gadis cantik, juga tercengang. Kakak Ye, ku dengar kau membajak kereta keluarga Feng. Apakah ini semua orang dari keluarga Feng? Tanya Junmo. Ye Chen berkata dengan senyum masam, sekarang mereka tidak mau pergi. Apa yang kau katakan harus dilakukan. Aku tidak bisa menahan mereka di sini. Junmo bertanya dengan bercanda, kalau begitu kalian semua terima saja, laki-laki, 3 istri dan 4 selir sangat normal. Ye Chen bertanya pada Junmo, lalu menatap Junmo dalam-dalam dan bertanya, aku tahu kau pasti punya cara, bukan, pangeran kelima. Junmo bertanya sedikit dengan nada serius, menatap Ye Chen. Sudut mulutnya menunjukkan senyum tipis, berkata, apa yang bisa kulakukan? Tanya Junmo tidak menyangkal, itu sudah pasti, Ye Chen hanya menebak, tidak menyangka Junmo bertanya sebenarnya adalah pangeran kelima kerajaan. Sekarang Ye Chen akhirnya mengerti mengapa Wang Meng begitu hormat ketika dia melihat token itu. Ketika keluarga Feng muncul, pangeran ketiga akan datang tepat waktu, karena Junmo bertanya apakah pangeran kelima Zhao Tianjian. Sekarang aku memanggilmu pangeran kelima, atau Junmo yang bertanya. Ye Chen berkata, jangan tanya aku. Junmo bertanya dengan senyum masam, tidak peduli siapa aku, kita tetap saudara, kan? Ye Chen berkata dengan serius, tidak peduli siapa kamu adalah saudaraku. Junmo bertanya sambil tersenyum, lalu berkata, jika orang-orang ini memberiku, aku akan mengirimnya ke istana untuk menemui pangeran ketiga. Ye Chen menatap Junmo, Junmo bertanya, lalu berkata, kamu berutang budi kepada pangeran ketiga atas urusan keluarga angin. Kamu berikan orang-orang ini kepada pangeran ketiga. Pangeran ketiga akan melatih mereka dengan baik dan menjadi kekuatan yang mengerikan.
Kamu juga dapat dianggap membalas kasih sayang pribadi pangeran ketiga. Tetapi orang-orang ini masih belum bebas. Ye Chen mengerutkan kening. Junmo bertanya, jika mereka pergi, mereka juga akan menghadapi bahaya lain, tetapi di pangeran ketiga, mereka akan lebih aman. Ye Chen merenung lama dan berkata, kalau begitu, mari kita lakukan yang besar. Kita akan pergi ke pertukaran Tianlong. Junmo bertanya terlebih dahulu adalah Leng, kemudian mengerti datang, tersenyum berkata, kali ini, rumah angin diperkirakan akan marah. Untuk membuat mereka marah, Ye Chen berkata dengan senyum dingin. Ye Chen meninggalkan jiwa perang di halaman, dan dia dan Junmo bertanya datang ke kota perdagangan Tianlong. Dua orang datang ke lantai pertama dari 3 lantai, seorang pelayan datang, Ye Chen melepaskan kekuatan jiwa, pikiran pelayan menghapus jejak jiwa. Kemudian dia menggunakan jiwanya untuk mengendalikan pelayan, lalu datang ke konter dan tinggal di setiap konter sejenak. Lantai pertama sudah selesai. Pergi ke lantai 2. Ye Chen tersenyum. Ini mengasyikkan. Junmo bertanya dan tertawa. Saat ini, wajah seorang lelaki tua banyak berubah di keluarga Feng. Dia merasa bahwa jejak jiwa yang dikendalikannya terus-menerus menghilang dan kehilangan akal sehat. Bawa orang-orang ke kota perdagangan Tianlong segera. Wajah lelaki tua itu menjadi suram. Lantai 3 kota perdagangan Tianlong berada di lantai 3. Ye Chen dan Junmo meminta untuk naik ke lantai 3. Kekuatan jiwa Ye Chen memasuki pikiran seorang pelayan yang datang kepada mereka dalam sekejap, dan menghapus jejak roh di pikiran pelayan itu. Dalam sekejap, jejak roh di lapisan ketiga pikiran pelayan itu dihapus oleh Ye Chen. Ye Chen memikirkannya. Semua pelayan lantai 3 mengikutinya untuk meninggalkan lantai 3. Ada apa? Orang tua yang menjaga lantai 3 muncul, melihat pelayan itu sudah pergi, dan terkejut dalam hatinya, dan tiba-tiba berteriak. Namun, tidak ada yang peduli padanya. Semua pelayan sementara dicap oleh Ye Chen, dan mereka hanya mau mendengarkan Ye Chen. Orang tua itu berhenti di depan Ye Chen dan Junmo, dan berkata dengan dingin, apa yang telah kau lakukan pada mereka? Keluarga anginmu dalam keadaan buruk, begitu banyak gadis cantik akan menjadi bonekamu. Hari ini aku akan membiarkan mereka pergi. Jalan dingin pagi itu pergi. Berani sekali kau bersikap liar di kota perdagangan Tianlong kami dan mencari kematian. Katanya. Lelaki tua itu penuh energi dan kekuatan, dan membangun 6 lantai pondasi. Mesin pembunuh melintas di matanya dan menuju ke arah Ye Chen. Beranikah kau menghentikanku di lantai 6 pondasi? Ye Chen mendengus dingin, sebuah pukulan untuk membunuh, kekuatan kekerasan itu melesat keluar, seluruh kota perdagangan Tianlong tampaknya bergetar. Puff! Lelaki tua itu keluar dengan cara yang buruk dan menatap Ye Chen dengan ngeri. Orang yang menghalangiku sudah mati. Ye Chen menatap lelaki tua itu dengan hati dingin. Kau menentang keluarga angin, kau tidak akan memiliki akhir yang baik. Lelaki tua itu berkata dengan marah. Aku tidak membunuh siapapun di angin, dan aku tidak berani melakukan apapun. Ye Chen acuh tak acuh. Pupil lelaki tua itu menyusut. Kau adalah Ye Chen. Ini aku. Ye Chen mendengus dingin dan berjalan menuju lantai 2. Di lantai 2, pikir Ye Chen, dan pelayan di lantai 2, terlepas dari tamu, semuanya datang ke pintu, dan pupil mata pria parubaya di lantai 2 menyusut. Apa yang kamu lakukan? Pria parubaya itu bersorak. Ye Chen berkata dengan dingin, minggir, kalau tidak, mati. Pria parubaya itu merasakan mata Ye Chen, gemetar, dan jelas statusnya lebih tinggi dari Ye Chen, tetapi ada rasa takut yang menyebar. Berhenti. Pria tua di lantai 2 melihat pemandangan ini dan minum dengan marah. Para pelayan masih mengabaikan kata-kata pria tua itu, dan mendatangi Ye Chen. Kamu ingin mati. Pria tua itu minum dengan marah dan bergegas keluar dari tubuhnya, dan dia mengambil gambar seorang pelayan. Kaulah yang akan mati. Tubuh Ye Chen berubah menjadi angin, dan dengan sekali hantaman, lebih dari 16.000 gajah berkekuatan dahsyat meledak. Apa-apaan ini? Orang tua itu terbang keluar, memuntahkan darah yang banyak, dan menatap Ye Chen dengan kaget. Aku telah membawa semua orang ini. Siapapun yang menghentikanku akan kubunuh. Ye Chen berbalik dan berjalan, dan membawa semua gadis ke lantai pertama. Para pelayan lantai pertama juga tiba-tiba datang ke pintu, dan semua tamu lantai pertama tercengang.
Ada apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Kepala lantai pertama yang marah, berada di depan Ye Chen. Ye Chen berkata dengan dingin, aku ingin membawa mereka, lebih baik kau keluar. Kau berani, cari kematian. Kepala lantai pertama yang marah, langsung mengulurkan tangannya, dan memukul Ye Chen. Ye Chen mengangkat tangannya dan menamparkan kipas itu dan mematahkannya. Kepala lantai pertama langsung terbang keluar. Ye Chen membawa semua gadis di 3 lantai teratas ke lantai 3, dan keluar dari gerbang dengan cara yang hebat. Ada apa dengan ini? Bagaimana para pelayan di 3 besar itu bisa keluar? Di gerbang, banyak orang tidak jelas, jadi mereka sangat terkejut. Ketika Ye Chen dan yang lainnya keluar, mereka langsung dikelilingi oleh lebih dari 10 orang dari keluarga Feng yang baru saja bergegas. Ye Chen, kamu lagi. Seorang pria parubaya muncul, dan melihat Ye Chen keluar dengan begitu banyak pelayan, dan wajahnya muram. Ye Chen menatapnya dengan dingin, dan berkata dengan dingin, hari ini, orang yang menghalangiku akan mati. Kamu telah menjadi musuh dengan keluarga Fengku berkali-kali. Kamu membunuh putra keluarga Fengku sebelumnya. Kamu memiliki 3 pangeran yang mendukungmu. Sekarang kamu datang ke kota perdagangan Tianlong kami untuk membuat masalah. Kamu benar-benar harus diganggu oleh keluarga Feng kami. Pria parubaya itu bersorak. Keluarga Fengmu kehilangan semua yang terbaik, demi kepentingan pribadimu sendiri, mereka telah melukai begitu banyak gadis muda dan mengubah mereka menjadi boneka. Itu hanya banyak buku. Ye Chen berbicara dengan keras. Wajah pria parubaya itu sangat jelek. Meskipun masalah ini bukan lagi rahasia, jika dikatakan seperti ini, itu tetap saja merupakan kerugian besar bagi reputasi keluarga Feng. Ayo, bunuh mereka. Pria parubaya itu berteriak dengan marah. Bunuh. Mata Ye Chen memancarkan niat membunuh, dan pedangnya terengah-engah, seperti pedang, dengan ujung yang mengerikan. Junmo bertanya bahwa niat membunuh yang sama juga melesat ke langit, aura pedang melonjak, dan orang-orang yang menghadapi angin bergegas maju. Pedang Ye Chen melambai, cahaya pedang tak terhentikan, membangun fondasi di bawah 5 lapisan, pedang tidak dapat menahannya, langsung terbelah menjadi 2. Pria parubaya itu bergegas keluar dari tubuhnya dengan tombak. Ye Chen berteriak dengan marah, pedang akan membelah langit. Pedang yang sombong akan memotong kekosongan dan menghancurkan segalanya. Bang! Tombak itu terputus, dan pria parubaya itu ketakutan. Cahaya pedang bergegas ke arahnya dan menebas tubuhnya, dan darah menyembur keluar. Lebih dari 10 orang kuat di lingkungan konstruksi fondasi Fengjia dibunuh oleh Ye Chen dan Junmo Wen sejenak. Kau! Wajah pria parubaya itu pucat. Ye Chen sangat mengerikan sehingga dia bisa menantang 2 level. Seperti yang kukatakan, mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Ye Chen bersenandung dingin, dan pedang jiwa terbunuh. Pupil pria parubaya itu membeku, dan seluruh orang itu benar-benar kehilangan vitalitasnya. Orang-orang dari pertukaran Tianlong terkejut. Mereka melihat Ye Chen memenggal kepala keluarga Feng, dan pergi dengan banyak orang. Ye Chen membuat keributan besar tentang pertukaran Tianlong, yang terkenal di kota kekaisaran. Keluarga angin benar-benar menjadi gila. Begitu banyak pembantu telah dirampok oleh Ye Chen. Sudah berapa tahun kerja keras itu? Para pelayan keluarga Feng semuanya berada di bawah kendali. Mereka hanya mematuhi perintah keluarga Feng. Bagaimana Ye Chen bisa membawa mereka semua pergi? Dunia luar mendidih, dan halaman Ye Chen juga mendidih. Ye Chen menghapus jejak jiwa para pelayan itu. Mereka tahu bahwa mereka dikendalikan oleh orang lain dan menjalani kehidupan boneka. Banyak dari mereka menangis, dan seluruh halaman menangis. Ye Chen, Junmo Wen dan roh perang duduk di paviliun di samping mereka dan melihat mereka menangis dengan penuh simpati. Beberapa pelayan telah berada di bawah kendali selama sekitar 10 tahun, dan 10 tahun adalah waktu yang lama, tetapi bagi para pelayan ini, mereka tidak tahu kehidupan seperti apa yang telah mereka alami. Mereka tidak memiliki pikiran mereka sendiri, orang lain dapat menghina mereka sesuka hati, memerintah mereka sesuka hati, dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Orang-orang ini sangat miskin. Jangan tanya kakak laki-laki. Selanjutnya, terserah padamu. Aku berharap mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan. Setidaknya, mereka dapat memiliki kehidupan yang bahagia. Ye Chen menghela nafas.
Saya sudah memberi tahu Kaisar bahwa orang itu akan segera tiba. Jangan bertanya dan menganggukkan kepala sedikit. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu. Setelah pakaian ungu awan membuka pintu, seorang pria berbaju besi dari pasukan terlarang dibawa masuk. Tuan Ye, saya telah diperintahkan oleh Pangeran Ketiga untuk membawa para dayang ini kembali ke istana. Pria itu mengepalkan tinjunya ke Ye Chen. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, tolong sampaikan saya kabar kepada Yang Mulia Pangeran Ketiga. Para dayang ini sangat miskin. Saya harap Yang Mulia dapat memperlakukan mereka dengan baik. Pria itu berkata, Ye Gongzi, Yang Mulia Pangeran Ketiga akan mengadakan perjamuan di Villa Juxian malam ini. Saya secara khusus meminta Anda untuk datang dan mengundang Anda. Ye Chen sedikit tertegun, lalu berkata, baiklah, saya akan pergi malam ini. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda. Pria itu mengepalkan tinjunya, lalu berbalik dan berjalan ke halaman. Dia berkata kepada semua dayang, ayo ikut saya. Pergi ke istana. Ye Chen juga memberitahu para dayang itu tentang pergi ke istana. Meskipun dia masih menangis, dia meninggalkan halaman bersama pria itu. Saya harap mereka bisa bersenang-senang. Yun Zi menghela nafas. Junmo bertanya, saudara Kaisar adalah orang yang pandai memanfaatkan orang. Kekuatan para pelayan ini bagus. Selain itu, Anda memberinya orang, dia akan memperlakukan mereka dengan baik. Ye Chen mengangguk dan berkata, saya bukan satu-satunya yang mengundang perjamuan untuk Pangeran Ketiga malam ini. Junmo bertanya dan mengangguk, Anda benar. Dibutuhkan banyak dukungan bagi putra mahkota untuk bersaing dengan putra mahkota untuk memperebutkan tahta, dan semua orang yang datang untuk berpartisipasi dalam dabi kali ini adalah tujuannya. Artinya, mungkinkah orang-orang dari 5 sektor utama akan diundang untuk datang? Ye Chen berkata. Junmo bertanya sambil tersenyum, selama tidak ada tanda-tanda yang jelas untuk berpaling kepada pangeran, Pangeran Ketiga pasti akan mengundang. Orang-orang ini, selama mereka tidak mati, pasti akan kuat di masa depan. Selama kita memiliki kekuatan yang kuat, kita dapat menumbangkan segalanya. Di hati seorang pria seperti saudaraku, tidak ada musuh atau teman abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Junmo bertanya, selama mereka memiliki kepentingan, mereka dapat meninggalkan teman-teman mereka dan menganggap musuh sebagai teman. Mereka tidak dapat mengorbankan cara mereka. Oleh karena itu, ketika mereka jauh, lebih baik menjauh. Ye Chen menatap Junmo untuk bertanya, di matanya memancarkan warna terima kasih, katanya, jika bukan karena aku, kamu juga tidak dapat meminta Pangeran Ketiga. Junmo bertanya sambil tersenyum, pada saat itu, hanya ada satu cara. Meskipun aku seorang pangeran, aku tidak memiliki hak dan tidak memiliki kekuatan. Tidak ada gunanya mengandalkan identitasku. Aku dalam masalah denganmu. Ye Chen meminta maaf dan berkata, aku tidak ingin terlibat dalam masalah keluarga kerajaan yang berlumpur ini. Junmo bertanya, selama kamu pergi ke pesta, apakah kamu ingin terlibat atau tidak? Kamu sudah terlibat. Alis Ye Chen sedikit berkerut, dia juga mengerti bahwa pangeran di kota kekaisaran memiliki banyak telinga dan mata, kekuatannya sangat besar, tindakan Pangeran Ketiga juga harus jelas. Faktanya, sejak Pangeran Ketiga muncul di Tianxianglou, Ye Chen telah terlibat dalam perlombaan kerajaan untuk putra mahkota. Pada malam hari, Ye Chen, Zhang Hun, Junmo Wen dan Yun Zi naik kereta dan pergi ke desa Juxian. Desa Juxian adalah rumah bangsawan yang dibangun oleh Pangeran Ketiga sendiri. Desa ini secara khusus mengundang orang-orang berbakat dari seluruh dunia. Mereka yang dapat diundang ke desa Juxian juga merupakan semacam simbol status. Juxian Zhuang terletak di utara kota kekaisaran. Meskipun fasadnya tidak terlalu besar, namun sangat luar biasa dan halus. Memiliki pesona yang berbeda dan membuat orang merasa sangat nyaman. Kereta Ye Chen berhenti di pintu desa Juxian, dan seorang penjaga khusus mengatur kereta dengan seragam. Melihat gerbang desa Juxian, Ye Chen merasa sangat anggun dan tidak berlebihan. Jauh lebih nyaman daripada halaman-halaman megah itu. Di bawah bimbingan seorang penjaga, Ye Chen dan beberapa orang datang ke sebuah danau. Danau itu sangat luas. Ada paviliun di danau, dan perjamuan diatur di paviliun. Selain itu, ada panggung besar di danau, seperti arena tantangan. Taman ini benar-benar besar, seru Yun Zi.
Junmo bertanya dan berkata sambil tersenyum, Villa Juxian ini tidak besar. Rumah Tianying milik pangeran lebih dari 2 kali lebih besar dari sini, dan Raja Sirius yang bertanggung jawab atas rumah itu. Dikatakan bahwa ada banyak orang kuat yang tinggal di sana. Mereka semua diundang oleh Raja Sirius. Itu adalah kekuatan yang kuat dari pangeran. Kalau begitu, seharusnya ada banyak orang kuat yang tinggal di desa Juxian, kan? Ye Chen berkata. Junmo bertanya, desa Juxian hanyalah tempat berkumpul dan bermain. Tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Tidak seorang pun tahu di mana bawahan pangeran ketiga berada, dan siapa yang dekat dengan mereka di kota kekaisaran. Ye Chen segera mengerti bahwa pangeran ketiga tidak dapat mengembangkan kekuatan secara terang-terangan seperti putra mahkota. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pangeran. Jika pangeran mengetahui kekuatannya, pangeran tidak akan menoleransi keberadaan kekuatan ini dan pasti akan menghancurkannya. Oleh karena itu, pangeran ketiga harus sangat berhati-hati dalam setiap langkah. Ada satu kesalahan, yaitu, dia menggerakkan seluruh tubuhnya dengan sehelai rambut. Ye Chen menghela napas. Pangeran ketiga mampu melakukannya dengan sangat baik. Ye Chen sangat dikagumi. Kakak Ye, kamu juga di sini. Pada saat ini, Liu Mo dan Liu An, seperti kakak dan adik, juga datang ke danau. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bagaimana saudara Liu bisa datang? Arti dari kata-kata Ye Chen adalah bahwa Liu Mo secara alami memahami bahwa keluarga Liu adalah keluarga besar di kota kekaisaran. Ketika saudara-saudari Liu Mo datang ke sini, mudah untuk berpikir bahwa keluarga Liu dekat dengan pangeran ketiga. Liu Mo berkata sambil tersenyum kecut, bagaimana jika kamu tidak datang? Kami hanya saudara dan saudari. Ye Chen mengangguk dengan jelas, dan kemudian melihat banyak sosok yang dikenalnya. Semua orang dari 5 blok gerbang datang. Ketika orang-orang itu melihat Ye Chen, mereka semua menunjukkan niat dingin dan membunuh. Flying Snow. Ye Chen berjalan menuju pohon willow. Liu Piaoyue dengan senyum menawan, berkata, kamu juga datang. Ye Chen berkata sambil tersenyum, pangeran ketiga telah menyelamatkan hidupku. Tentu saja, dia akan datang. Kau boleh ikut denganku. Liu Piaoyue mengangguk dan mengikuti Ye Chen ke Junmo dan bertanya di sisi ini. Yun Ziyi melihat Liu Piaoxue dan Ye Chen begitu dekat, dan dia sedikit tersesat di matanya, tetapi dia tahu bahwa meskipun Ye Chen baik padanya, yang paling dicintai Ye Chen adalah Liu Piaoyue. Ketika Liu Anru melihat Liu Piaoyue, dia akan memikirkan kalimat, hidup untukmu, mati untukmu, kemanapun kau pergi, aku akan menemanimu. Dengan kalimat ini, hati Liu penuh dengan rasa hormat. Suatu hari, jika dia menghadapi situasi seperti itu, apakah dia akan mengatakan kata-kata seperti itu? Pangeran ketiga ada di sini. Seorang Kasim berteriak sekeras-kerasnya. Zhao Tianlong masih mengenakan jubah putih yang disulam dengan naga asli, dan sikapnya baru saja datang. Aku telah melihat yang mulia pangeran ketiga. Semua orang yang hadir bertinju. Zhao Tianlong berkata dengan senyum ramah, mengapa Anda perlu bersikap sopan? Perjamuan akan dimulai sekarang. Silakan pergi ke paviliun. Setelah Zhao Tianlong selesai, seorang penjaga membentangkan karpet merah di danau. Zhao Tianlong melangkah di karpet merah dan duduk di paviliun terbesar. Setelah Zhao Tianlong duduk, para jenius yang diundang mulai memasuki paviliun sendirian. Beberapa orang Ye Chen datang ke sebuah paviliun, turun, Liu Mo dan Liu An seperti dua saudara laki-laki dan perempuan pergi ke paviliun lain. Pada saat ini, angin kencang tiba-tiba bertiup di danau, dan gelombang air mengalir deras menuju paviliun Ye Chen. Mata Ye Chen membeku, angin puyuh bertiup, semua gelombang air semuanya bergulir, menuju orang-orang Tianyunzong. Pada saat yang sama, di danau, riak, semakin keras, seperti gelombang besar, melonjak menuju orang-orang Tianyunzong. Orang-orang Tianyunzong terkejut dan segera meluncurkan kekuatan spiritual mereka untuk menahan gelombang besar ini. Ledakan, air terciprat kemana-mana. Orang-orang Tianyunzong semuanya basah kuyup oleh air. Mereka sangat malu, bahkan rambut Duan menetes dengan air. Beberapa orang memang suka menderita untuk diri mereka sendiri. Ye Chen berkata dengan ringan. Wajah Duan Jianshan sangat jelek. Awalnya dia ingin mempermalukan Ye Chen, tetapi dia tidak menyangka, tetapi dia ditipu oleh Ye Chen, membuat dirinya malu.
Duan Sanshan kali ini memakan bakui yang bodoh, juga bisa menggertakkan giginya di paviliun datang sendiri. Zhao Tianlong hanya melihatnya dan tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang ini secara alami sombong. Mereka dapat menyelesaikan beberapa hal sendiri, yang jauh lebih dari campur tangannya. Selain itu, dalam statusnya saat ini, membantu siapapun akan menyinggung orang lain. Oleh karena itu, yang terbaik baginya adalah menyingkir, dan dia juga dapat melihat dengan jelas siapa yang lebih mampu dan memiliki nilai guna yang lebih besar. Orang lain juga acuh tak acuh, tidak ada reaksi. Mereka semua telah mengambil tempat duduk mereka. Zhao Tianlong berkata sambil tersenyum, kalian semua adalah bakat dari kontes ini. Saya sangat tersanjung dapat mengumpulkan bakat raja nanti. Mari kita minum dulu. Zhao Tianlong mengangkat gelasnya, dan mereka semua mengangkat gelas mereka secara berurutan dan meminumnya sekaligus. Zhao Tianlong berkata sambil tersenyum, raja ini telah menyiapkan beberapa musik dansa untukmu. Aku harap kamu dapat menikmatinya. Setelah suara Zhao Tianlong mereda, alunan musik seruling dan pipa bambu mulai bergema. Kemudian, beberapa gadis musik yang segar dan anggun tampak jatuh dari langit dan jatuh ke danau. Yuzu dengan lembut menyentuh permukaan danau, dan dengan demikian berdiri di danau. Setelah gadis musik itu muncul, beberapa pita muncul dan mendarat di platform danau. Seorang wanita berwarna datang berjalan di atas pita itu, seolah-olah makhluk surgawi telah turun ke bumi. Ketika para wanita ini jatuh di atas panggung, mereka menari dengan tubuh yang mempesona, alunan musik dansa yang anggun, dan mereka menyatu dengan para wanita cantik, yang membuat orang-orang merasa terpesona. Ini pertunjukan yang hebat. Ketika Ye Chen melihat para penari dan pemusik ini, dia sedikit terkejut. Kemudian dia memikirkan para pelayan itu. Mungkin orang-orang itu akan seperti ini. Namun, di sini, selama mereka tidak dihina, mereka jauh lebih baik daripada mereka yang berada di pertukaran Feng Jia Tianlong. Para penari ini adalah anak yatim piatu yang tidak memiliki rumah. Kakak ketiga telah memanggil mereka bersama dan meminta pelatihan. Mereka hanya penari. Mereka tidak perlu melakukan hal lain. Junmo bertanya seolah-olah melihat pikiran Ye Chen, sambil tersenyum. Ye Chen mengangguk sedikit, dan hatinya menjadi lebih stabil. Di akhir lagu, semua penari berhenti dan memberi hormat sedikit. Begitu postur mereka melayang, mereka meninggalkan danau, seperti makhluk abadi yang terbang. Mereka semua bertepuk tangan. Zhao Tianlong berkata sambil tersenyum, para wanita ini pandai bernyanyi. Saya tidak tahu apakah mereka bisa memikat mata Anda. Yang mulia, tarian ini benar-benar kelas 1. Kami merasa terhormat dapat menyaksikan musik dansa seperti itu. Situ Zhan berkata sambil tersenyum. Zhao Tianlong berkata sambil tersenyum, selanjutnya, ada seorang gadis Qin di rumahku. Meskipun keterampilan pianonya tidak bisa dikatakan unggul, dia juga cukup bagus. Biarkan dia memainkan sebuah lagu untukmu. Aku ingin memainkan sebuah lagu untukmu. Zhao Tianlong berkata bahwa sebuah perahu kecil hanyut dari danau. Di atas perahu itu duduk seorang wanita berpakaian putih dengan kerudung di atasnya. Meskipun kamu tidak dapat melihat wajah aslinya dengan jelas, kamu juga dapat merasakan temperamen wanita berpakaian putih itu melalui kerudungnya. Dapat dikatakan bahwa dia luar biasa dan tidak menimbulkan debu. Wanita berpakaian putih itu dengan ringan melayang ke peron. Dengan lambaian tangannya, sebuah gukin kuno dan sederhana muncul di depannya, dan kemudian wanita berpakaian putih itu memainkannya dengan musik yang merdu dan indah. Karya musik yang begitu indah, jika disertai dengan tarian, akan sangat bagus. Ye Chen berkata dengan santai. Junmo bertanya sambil tersenyum, apa yang kamu katakan sangat benar. Di satu sisi, Yun Zi mendengarnya, dan berdiri, berkata, aku ingin menarikan sebuah lagu. Katanya, Yun Zi berdiri. Sikap alami dan tak terkendali datang ke panggung, tersenyum dan berkata, kakak, aku datang untuk menemani tarian, bagaimana? Wanita berpakaian putih itu tersenyum cerah dan berkata, bagus sekali. Yun Zi hanya tersenyum, lalu dia menari mengikuti alunan musik. Sosoknya anggun dan postur tubuhnya saat menari juga elegan. Dia sangat memahami alunan musik. Tampaknya tarian dan lagu saling menyatu. Hal itu membuat orang merasa bahwa tarian adalah musik, dan dengan mendengarkan musik, orang dapat melihat tarian secara umum.
Aku tidak menyangka gadis berbaju ungu bisa menari dengan sangat baik. Junmo bertanya dengan mata berbinar dan penuh penghargaan. Ye Chen tidak menyangka bahwa gadis yang sederhana dan baik hati ini bisa menarikan tarian yang begitu indah. Dia juga sedikit terkejut. Saat ini, semua mata orang tertuju pada panggung, tertarik oleh tarian Anggun Yunzi dan tenggelam di dalamnya. Setelah satu lagu selesai, musik masih ada di benak orang-orang. Keindahan tarian juga berhenti, dan semua orang kembali sadar. Kerinduan abadi satu sama lain. Kakak, bolehkah aku memainkan, menyelamatkan wajah? Yunzi tersenyum dan berkata. Musik piano tersenyum dan mengangguk. Kemudian dimainkan. Saat musik berbunyi, ada nuansa akasia di dalamnya. Gunung itu berat, airnya berat, dalam mimpi merindukanmu air mata redup, akasia kosong. Saat kau datang, kau akan ada di sana. Mimpi panggung dansa yang tinggi masih datang. Kau menari hanya untukmu. Yunzi menari dengan ringan dan bernyanyi pada saat yang sama. Postur menarinya indah, tetapi nyanyiannya sedikit sedih, tetapi kesedihan semacam ini begitu rela. Di paviliun, penglihatan pagi daun jatuh pada tubuh pakaian ungu awan, di dalam hati sedikit bergetar, tidak bisa menahan desahan. Liu Piaoyue melirik Ye Chen. Dia tahu untuk siapa Yunzi bernyanyi, tetapi dia tidak memiliki kecemburuan dan menyalahkan. Liu Anru mendengar lagu itu, melihat paviliun Ye Chen, dan berkata dalam hatinya, itu benar-benar bajingan. Berbelas kasilah di mana-mana. Di akhir lagu itu masih ada. Banyak orang masih tenggelam dalam emosi ini. Setelah waktu yang lama, seseorang bertepuk tangan. Pemain genta itu adalah Zhao Tianlong. Zhao Tianlong menghela napas dan berkata, sungguh hebat, menari hanya untuk raja. Aku benar-benar tidak tahu orang berbakat mana yang pantas mendapatkan wanita secantik itu. Yunzi sedikit menundukkan tubuhnya dan berkata, Yang Mulia sangat menyanjung. Kakak Ye sangat beruntung. Aku iri padamu karena memiliki wanita secantik itu di dekatmu. Zhao Tianlong berkata sambil tersenyum.